Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari dengan penuh keberanian kita akan menghampiri tahta kudus Tuhan. Dengan penuh kerinduan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Syukur. Oh, syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Syukur. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya Yesus. Syukur. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Dengan penuh iman, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan Roh Kudus, Kau hadir. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
boleh terjadi, pengurapan Allah boleh terjadi atas setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami mau percaya dimanapun saat ini kami berada, dimanapun saat ini jemaat-Mu berada Tuhan, di rumah mereka masing-masing dengan keluarga mereka masing-masing. Kami percaya pengurapan terjadi, zaman terjadi, sehingga pemulihan terjadi di setiap keluarga, di setiap pribadi jemaat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Syukur, kami percaya Tuhan. Oh mari Tuhan, mari Tuhan, saat ini Engkau bekerja atas setiap kami semua. Haleluya Yesus, syukur Tuhan. Oh, dengan penuh iman katakan, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup memulihkan setiap kita semua. Oh syukur. Haleluya Yesus, roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan di atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan di atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Yesus. Oh, roh Allah yang hidup, roh Allah yang hidup penuhiku, roh Allah
kuasa-Mu, Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapanmu atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, oh syukur, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya ketika Roh Allah itu memenuhi setiap kami, maka pemulihan terjadi. Ketika Roh Allah ada bersama dengan kami, maka sungguh kami dipulihkan dan terus dipulihkan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, syukur bagimu Tuhan. Bahkan kita mau percaya Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika Roh Allah itu hadir di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, Roh Allah itu hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, maka mujizat itu terjadi, maka hal-hal ajaib itu terjadi atas setiap kita. Sungguh mari kita mau percaya dan kita berikan keleluasaan bagi Roh Kudus bekerja dan terus bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh jika Roh Kudus hadir di sini, di hati kita, di rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita, maka perkara yang ajaib, mujizat Allah dinyatakan. Haleluya Yesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini. Kami percaya, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah
ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kami bersyukur karena Roh Allah ada di dalam kami. Kami bersyukur karena Roh Allah menguasai hidup kami, sehingga kami tahu tidak ada yang mustahil terjadi di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Yang kami tidak mampu lakukan, Roh Kudus memberi kemampuan, menjadi penolong untuk kami bisa melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur saat-saat pencurahan Roh Kudus, Tuhan masih tolong kami, Tuhan tidak tinggalkan kami untuk kami boleh tetap ada di dalam hadirat Allah. Menantikan janji-Mu terjadi di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Kami percaya Roh Allah ada di dalam setiap hati kami, menguasai kehidupan kami untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mau dengar firman-Mu, ampuni dosa kami, kuduskan hati kami Tuhan, supaya kami bisa menerima firman Allah, tertanam di dalam hati kami, bahkan tumbuh dan berbuah-buah dalam setiap hati kami, Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang beriman kita katakan bersama, amin. Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Masih di dalam rangka pencurahan Roh Kudus, kita akan bersama-sama membuka firman Allah yang terdapat di dalam kitab Nabi Yehezkiel, pasal yang ke-36, ayat yang ke-27. Sekali lagi Yehezkiel 36 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan.
Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Amin. Haleluya. Pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara bahwa rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Haleluya. Kita semua sedang bergumul bersama-sama, minta janji Allah itu dinyatakan kepada kita semua orang yang percaya. Hari ini firman Tuhan datang kepada kita bahwa Tuhan yang menjadi pembaptis Roh Kudus, Tuhan yang menjadi sumber segalanya berfirman, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Haleluya. Kita bersyukur penyertaan Allah melalui Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya, yaitu membawa orang hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan Tuhan, bahkan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kita beruntung, kita berbahagia, kita diberkati Tuhan. Kalau Roh Kudus itu diberikan untuk diam di dalam batin, di dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu akan membawa kita untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Tanpa Roh Kudus berdiam di dalam kita, tidak mungkin orang bisa menjalani hidup benar dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita menyadari bahwa kemauan daging dan kita masih hidup di dalam daging ini. Kehendak daging berlawanan dengan kehendak roh. Kehendak daging maunya yang enak, yang serba kepenak. Tetapi kita bersyukur kalau Tuhan berjanji roh Tuhan akan diberikan untuk diam di dalam setiap hati kita orang yang percaya. Jadi selama kita minta pencurahan Roh Kudus untuk bekerja di dalam kehidupan kita, sesungguhnya hal itu adalah hal yang sangat penting bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita yang hidup di dalam kelemahan, di dalam kesekengan ini, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita tidak akan mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tetapi kita tahu saat ini Tuhan berfirman, jikalau Roh Kudus bekerja dalam diri orang percaya, yang pertama Roh Kudus akan membawa orang itu hidup di dalam kebenaran. Hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan, menurut kehendak Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Yang sering kita anggap peraturan itu terlalu berat, sangat berat untuk kita kerjakan. Tetapi tadi pujian mengatakan, kalau Roh Kudus bekerja tidak ada yang mustahil. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita,
maka diri kita dilengkapi untuk mampu melakukan kehendak Tuhan. Membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi firman Tuhanlah yang menjadi pegangan hidup kita. Firman Tuhanlah yang menjadi patok dalam kehidupan kita. Sehingga kita, orang yang dipenuhi oleh Roh Allah, pasti bisa melakukan kehendak Tuhan. Karena bukan diri kita, tetapi roh yang ada di dalam kita itu bekerja, membawa kita untuk kita ini bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita bersyukur. Dan yang kedua, Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya, yaitu membawa kita untuk berpegang pada peraturan Tuhan. Jadi peraturan itu bukan hanya ditulis, bukan hanya dihafal ya. Kalau anak-anak sekolah minggu sering menghafalkan firman Tuhan. Bukan hanya diapalke, bukan hanya ditulis, tetapi firman peraturan itu menjadi pegangan hidup. Peraturan Tuhan itu menjadi pegangan hidup kita. Di saat apapun yang sedang terjadi, pegangan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya kita berpegang, tetapi ayat ini lebih dalam, yaitu kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Bukan sekedar dihafal, bukan sekedar dipegang, tetapi dilakukan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Penting bagi kita untuk tetap terbuka kepada suara dan bimbingan Roh Kudus. Kita harus peka, kita harus benar-benar membuka hati, membuka telinga untuk suara Roh Allah dan bimbingan Roh Allah yang akan membimbing di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Banyak pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan di dalam diri orang percaya. Tetapi pagi hari ini saya tidak akan kupas hal itu karena waktu yang sangat tersingkat ini, biar kita sungguh-sungguh mau menikmati firman Allah yang merupakan janji Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Hal ini tentunya kita tidak bisa melakukan tanpa Roh Kudus itu ada di dalam hati. Isi hati, isi batin itu tidak bisa diketahui oleh manusia, tetapi sesungguhnya terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Tahu, Tuhan mengerti setiap apa yang sedang kita pikirkan, apa yang kita mau lakukan, apa yang menjadi pegangan hidup kita. Tuhan Maha Tahu. Dan kita bersyukur kalau pagi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Tuhan itu akan diberikan diam di dalam batin kita. Dan Roh Kudus itu akan bekerja terus lebih dalam dalam kehidupan kita. Pekerjaan Roh Kudus menyadarkan kita akan karya, akan bimbingannya yang setiap saat tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi Roh Kudus itu selalu bekerja di dalam kehidupan.
Tanpa pekerjaan Roh Kudus, mustahil kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Tetapi kalau Roh Kudus itu bekerja membimbing kita, membawa kita untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka di dalam kita melakukan firman Tuhan, tidak ada yang sulit bagi kita. Tidak ada yang sukar bagi kita. Karena Roh penolong itu selalu menolong dan menyertai dalam kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan Roh itu diam di dalam kehidupan kita. Tidak kemana-mana tetapi diam di dalam kehidupan kita untuk menguasai seluruh kehidupan kita. Karena Roh Kudus adalah satu pribadi Allah. Roh bukan hanya sekedar roh, tetapi satu pribadi, oknum pribadi Allah yang mengerti, yang punya kehendak, yang punya kemauan, bisa merasakan juga. Maka kita orang yang percaya, mari kita mau selalu membuka hati untuk Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kita mau turuti apa yang menjadi kehendak Roh. Kita mau mengikuti apa yang dikehendaki Roh di dalam setiap kehidupan kita, supaya hidup kita ini menjadi hidup yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Baik di dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku, apapun yang kita kerjakan, kalau Roh Kudus itu diam di dalam hidup kita, diam di dalam batin kita, maka Roh Kudus itu akan menolong kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mendukakan Roh Allah yang ada di dalam kita. Karena Roh Allah ini roh yang bisa merasakan, roh yang bisa mengerti, punya kehendak. Maka jangan sampai kita mendukakan Roh Allah yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Coba kita akan membuka Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Kita sadar, kita tahu bahwa Roh Allah, Roh Kudus Allah itu ada di dalam hidup kita. Maka kita harus sangat berhati-hati. Jangan sampai Roh Kudus itu berduka karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tetapi Tuhan menghendaki supaya apa yang dikehendaki Tuhan itulah yang kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Untuk Roh Kudus itu tetap mau tinggal di dalam hidup kita, di dalam diri kita, kita mau membuang segala kejahatan. Saya sudah katakan Roh Kudus itu satu pribadi Allah yang bisa merasakan, bisa punya kehendak, karena satu pribadi dia bisa mempunyai perasaan dan pikiran. Jangan sampai anak-anak Tuhan menjelang waktu-waktu yang akhir ini, mari kita mau bersama-sama kita buang segala kejahatan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kami. Kalau ingin Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kita, mari kita akan
tidak akan kupas satu persatu apa itu kepahitan, apa itu kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, dan segala kejahatan. Tetapi biar pada pagi hari ini kita mau pegang firman Tuhan, bahwa kita mau menyadari Roh Allah ada di dalam diri kita. Roh Allah ditaruh di dalam batin kita, bukan untuk kita melakukan kejahatan, tetapi untuk kita melakukan setiap peraturan Tuhan dan kebenaran Tuhan. Sebaliknya, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Kita bersyukur, mari, supaya Roh Kudus itu tidak berduka karena perbuatan kita, pikiran kita, angan-angan kita. Mari kita mau lakukan ramah seorang terhadap yang lain. Haleluya. Ketemu saudara ya, kita ini sudah membayangkan betapa indahnya nanti kalau kita ini saling bertemu, saling berjabat tangan, beribadah bersama-sama, saling memberi senyuman. Ya. Sudah rindu rasanya hal itu terjadi. Mari kita mau terus berdoa supaya kuasa Allah dinyatakan. Demikian juga kita mau penuh kasih mesra, ramah seorang dengan yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Itulah perbuatan yang menyenangkan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu tetap diam di dalam hidup kita dan terus bekerja membawa kita kepada jalan yang benar. Membawa kita untuk melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan mendukakan Roh Allah, tetapi buka hati, izinkan Roh Allah itu berdiam di dalam hati kita masing-masing. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan yang tidak panjang ini menjadi berkat bagi kita, dan kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Janji Tuhan, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, membawa kamu untuk tetap tinggal di dalam peraturan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Kita mau tundukkan kepala, kita mau nyanyikan satu nyanyian, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Haleluya. Haleluya.
Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Katakan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. di dalam setiap pribadi kami Rindukan mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Roh-Mu hadir. Haleluya. Memenuhi hati kami, Tuhan. Haleluya. Hadirlah Roh Kudus, lawat kami, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami perlu, kami roh penolong itu menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya firman-Mu bagi kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami undang Roh Kudus hadir di dalam setiap hati kami, menguasai kami, supaya kami boleh menjadi anak Tuhan yang bisa melakukan kebenaran-kebenaran, melakukan peraturan-peraturan-Mu, janji-janji-Mu Tuhan. Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami, bahwa Roh Kudus akan diam di dalam batin kami untuk membawa kami kepada jalan yang benar Tuhan. Kami mau selalu buka hati kami izinkan Roh Kudus terus bekerja lebih dalam di dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang melakukan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, pada seluruh jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah kami masing-masing. Kami rindu rumah kami juga dilawat oleh Roh Kudus, sehingga di dalam setiap pribadi masing-masing merasakan penyertaan Roh Kudus itu menyertai di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, memberkati seluruh jemaat-Mu di mana tempat mereka berada, dalam segala hal yang sedang dihadapi. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Roh Kudus menolong,
menjadi penolong di dalam setiap kehidupannya. Sehingga di dalam apa yang sedang dihadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Memberkati anak-anak-Mu dengan segala usahanya, pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, mata pencaharian, pelayanan, semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Sehingga mereka boleh diberkati Tuhan di dalam segala usahanya. Di saat-saat yang demikian, kami tetap yakin kuasa Allah itu bekerja di dalam setiap hidup kami, sehingga Tuhan pasti memberkati kami semua. Yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berkati, semua Tuhan berkati Tuhan. Dan tidak lupa kami berdoa buat bangsa Indonesia ini. Kami mohon belas kasihan-Mu, ampunilah bangsa kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan. Curahkan kuasa-Mu kepada bangsa kami Tuhan. Supaya bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Bangsa yang bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi corona ini, kami tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Kami tetap berharap Engkau campur tangan Tuhan di dalam bangsa kami Indonesia ini. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang taat, bangsa yang rendah hati untuk bisa melakukan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintahan Tuhan. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak Presiden beserta seluruh jajarannya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Indonesia ini mengalami lawatan Allah. Sehingga penyakit corona pun hancur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ekonomi pun akan menjadi stabil, normal kembali Tuhan. Oleh karena Allah turut bekerja di dalam bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih pekerjaan Tuhan di mana-mana. Tuhan memberkati juga, biar kiranya Tuhan selalu campur tangan. Anak-anak Tuhan di mana tempat boleh tetap setia, taat, beribadah kepadamu Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini kami mau akhiri ibadah kami Tuhan. Kami berdoa buat pos-pos yang masih mengadakan ibadah 10 hari. Kiranya Tuhan memberkati, curahkan roh-Mu, sehingga semua boleh dilawat oleh Roh Kudus dan nama Tuhan dipermuliakan. Memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dengan setia melayani Engkau di saat apapun yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan pagi hari ini kami mohon kepadamu, ulurkan tangan-Mu, tumpangkan ke atas setiap anak-anak-Mu di mana tempat berada saat ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai, menolong dalam kehidupan kita dari saat ini sampai